Halo semua, gue Dendi. Di sini gue nggak sendiri, di sini gue juga sama tim desain dapur lainnya. Saat ini gue berada di perumahan Grand Serpong Bintaro, tepatnya di Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dan kali ini kita ngelakuin hal yang beda dari video-video kita yang sebelumnya, karena video kita yang sebelumnya kebanyakan masalah instalasi kabinet. Tapi saat ini kita akan melakukan masalah restorasi atau kita pembongkaran total kabinet klien kita yang sebelumnya. Karena untuk masa pemakaian klien ini cukup lama juga kabinetnya, karena ini adalah rumah pindahan. Sebelumnya dia nggak tinggal di sini, tapi ada masalah besar di bagian kabinet kitchen-nya. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikutin kita terus. Yang pertama, hal yang kita lakukan untuk membongkar kitchen sebelumnya ini itu pembongkaran bagian kabinet bawah. Kenapa sih kitchen ini kita bongkar dan kita ganti full semua dengan kabinet yang baru? Pertama, ada masalah kropos di bagian kitchen atas maupun kitchen bawah. Kitchen atas jatuh di ban kitchen bawah sehingga bagian kabinet bawah itu pecah untuk bagian top table-nya dan bagian kabinetnya itu terbelah. Jadi nanti semuanya kita lapisi dengan cairan aquaproof, pelapis tembok agar ruangan yang lembab atau tertetes air dari atas itu bisa teratasi. Yang kedua, nanti kita lapisi lagi dengan cairan anti rayap. Supaya apa? Supaya nanti bagian yang keropos dimakan rayap, semoga rayapnya nggak ada lagi. Mungkin itu alam ya. Kita juga nggak bisa prediksi masalah rayap, tapi kita akan tanggulangi sedikit lah. Lalu yang kedua, itu kita ada pemindahan jalur sink. Jadi jalur air bersih yang masuk, nanti kerannya kita pindah. Keran yang awal itu ada di bagian backsplash-nya, di dinding backsplash. Tapi nanti yang kita pasang itu ada di bagian sink-nya. Jadi jalur airnya dari area backsplash itu kita turunin beberapa senti. Jadi naik dari lantai sampai area pipanya itu cuma naik 60 cm-an lah. Kalian semua harus perlu tahu juga kenapa sih untuk area jalur sinknya ini kita pindah dari backsplash ke bagian sink. Pertama, itu adalah request dari yang punya rumah atau dari klien kita sendiri. Ini juga buat kalian harus tahu ya, supaya nanti kalau misalkan ada kendala di area sink, itu kita nggak perlu namanya bobok dari segi tembok atau bobok dari segi backsplash-nya. Karena untuk di area backsplash itu kan dia nempel ya, area keran dengan backsplash-nya, pipanya ada di dalam backspace-nya itu. Jadi kita kalau misalkan mau ganti harus bobok dulu atau mau pindah. Jadi untuk lebih fleksibel, untuk lebih aman juga, makanya untuk area sink-nya, untuk kerannya sendiri kita pindah ke bagian sink. Biasanya sih hal ini nggak di semua kabinet kitchen ada di area backsplash. Semuanya rata untuk saat ini ada di area sink-nya sendiri. Makanya dari tuan rumah sendiri atau dari klien kita minta dipindah ke area sink. Jadi nanti akan jadi satu di sinknya, si kerannya sendiri. Untuk ukuran di dapur yang sebelumnya itu ukurannya setahu gua ya, itu ada di panjang 2 meter 16 cm dengan tinggi 2 meter 35 cm. Dan total yang nanti kita buat baru itu pun sama. Untuk ukurannya kita nggak merubah ukuran karena kita tetap ambil space yang sama agar space-nya tetap posisi awal. Cuma mungkin yang kita ubah itu dari segi desainnya aja. Dan desainnya sendiri kita ikut dari kemauan klien kita sendiri. Pertama dari kabinetnya nanti kita buat seperti tangga. Jadi dia nggak lurus, nggak flat untuk kabinetnya. Jadi ada zigzag itu buat area kompor. Kebetulan si bapak yang order atau klien kita dia nggak mau kompor tanam. Jadi kompornya tetap ada di atas top table. Untuk top table-nya kita ubah. Untuk top ubahnya dia tetap pakai granit, tapi hanya motifnya aja yang kita ubah. Jadi motifnya ini kita pakai yang white Carrara. Mungkin yang sebelumnya dia pakai warna black.
Jadi kita sekarang pakai yang White Carrara. Untuk atasnya pun kita ubah, kita pasang aksen-aksen lampu seperti strip LED. Lalu untuk area backspace-nya pun kita ubah. Nanti kita ubah menjadi motif heksagonal. Yang sebelumnya motif kubus biasa dengan lapisan seperti kaca. Nanti untuk backspace-nya kita ubah menjadi heksagonal. Lalu biasanya kebanyakan untuk area backsplash itu untuk mozaik ya terutama ya, dia nggak rata. Kadang ada yang maju, kadang ada yang mundur. Jadi untuk area backsplash itu nggak rata. Itu dikarenakan postur temboknya sendiri yang nggak bikin rata. Bukan dari kesalahan pemasangan backsplash-nya, tapi dari postur tembok yang memang tidak rata. Dan gimana sih Mas buat rata supaya rata deh? Karena saya nggak mau kelihatan aksen view-nya itu jadi jelek. Gampang. Pertama kita buat tapukan dengan ukuran tinggi yang sama seperti backsplash sebelumnya, lalu kita tapuk di belakangnya. Nanti kita tempel di depannya. Jadi lurusnya itu sesuai dengan lurusnya papan yang ada di belakang backsplash-nya. Jadi untuk area backsplash sebelum kita pasang keramik itu kita tapuk dulu supaya hasilnya rata dan lurus. Itu sih pesan gua supaya kalian juga tahu kenapa sih backsplash kalian tuh belok-belok atau enggak rata. Karena itu bukan kesalahan pemasangan, tapi itu ada di kesalahan temboknya. Mungkin dari penglihatan biasa itu nggak bakalan kelihatan, karena hal sekecil itu bisa bikin berubah view-nya. Lalu untuk tahap keempatnya, pencopotan capit bagian atas, karena capit yang di atas itu juga keadaannya udah keropos, jadi udah lapuk karena mungkin kena air atau mungkin juga dimakan rayap. Jadi semua proses hari ini itu masalah pembongkaran, bukan masalah instalasi kabinet. Dan bagi kalian semua, jika masalah kitchen setnya ada masalah atau ada yang harus diganti, bisa hubungin kita di desain dapur. Di IG-nya pun ada, nanti tertera semuanya di bawah sini. Kalau ada salah atau perkataan gue yang kurang enak, mohon dimaafkan. Jika ada yang tidak sesuai, mohon dibantu di komentarnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Gue Dendi, gue pamit.